Nah, sanggup nggak Anda ketika menemukan sesuatu perkara khususannya gitu ya, mencari nafkah gitu, yang ternyata itu tidak dibenarkan secara hukum Allah dan Rasulullah gitu, lalu Anda meninggalkannya dengan ikhlas, rela nggak? Nah, ini yang luar biasa. Yang intinya adalah ketahuilah bahwa sesungguhnya maksiat adalah racun hati. Bahkan ada seorang penyair ya zaman dulu, namanya Abdullah bin Mubarak. Syairnya itu, kulihat dosa-dosa itu mematikan hati. Waqat yuri suzula, artinya membiasakan artinya kemaksiatan itu akan mengakibatkan kehinaan. Izmanuha, mengakibatkan kehinaan. Dan meninggalkannya, watarkuz zunubi, meninggalkannya adalah kehidupan bagi hati. Hayatul kolbi, meninggalkannya adalah kehidupan bagi kolbunya, bagi hatinya. Bahkan meninggalkan pikiran untuk bermaksiat, bahkan meninggalkan kedekatan untuk bermaksiat. Mendekat aja nggak boleh. Menjauhinya itu adalah yang terbaik bagi Anda. Jadi maksiat itu menjadi penyebab dari sakitnya hati, menyebabkan dari kehancurannya hati. Maka dari itu memalingkan irodahnya dari irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dia akan menambah parah penyakit-penyakitnya. Irodat dan keinginan Allah, yang apabila tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tentunya Allah tetap memberikan rezekinya. Ketika kita rajin ibadah-ibadah sunnahnya, kita rajin bersedekahnya, kita berbakti kepada orang tuanya. Nah, itu yang membuat Allah menunjukkan jalan rezekinya dari yang halal-halal. Yang menyebabkan itu versi halalnya mudah datang, ya, atau ya Allah jangan kasih aku yang haram-haram, langsung aja deh yang halal-halalnya. Nah, itu yang berlaku dengan ibadahnya, ya, dengan sodakohnya, berbakti sama orang tuanya, bahkan sampai seperti itu. Bahkan nih, ya, apabila sesuatu ikhtiar tidak sesuai dengan irodatnya Allah, itu Allah pun tetap memberikan orang itu rezeki. Makanya kita jangan heran, walaupun tidak sesuai dengan irodat keinginan Allah pun, amalan-amalannya, ikhtiar-ikhtiarnya, kalau memang itu rezekinya, itu rezekinya. Begitu, tapi itu berupa tipuan setan. Jadi Allah tetap memberikan rezeki seorang sampai ajalnya, itu sudah dijamin. Jadi ngapain kita takut gitu? Rezeki kita, takut kita ketakutan gak dapat rezeki, sehingga kita mengambil rezeki itu dengan cara yang haram. Padahal itulah tipuan setan dari situ. Barang siapa yang menginginkan keselamatan dan kehidupan untuk hatinya, maka hendaklah dia membersihkan hatinya dari pengaruh racun-racun itu. Meninggalkan rasa ketakutan kepada harta, kesukaan kepada harta, itu hati menjadi hidup. Makanya para sahabat yang kaya itu dikatakan ya, para sahabat Rasulullah yang kayanya super duper kaya, yang orang zaman sekarang nggak bakal sekaya mereka gitu. Abdurrahman bin Auf seperti itu, Thalhah bin Ubaidillah itu yang kaya-kayanya dalam tanda kutip dahsyat luar biasa itu, justru mereka mencari kekayaannya ketika mereka sudah tidak terlalu tertarik kepada harta dunia. Ketika kita meninggalkan urusan-urusan dalam hati yang berbau keduniaan, harta, kepemilikan, ya, status, kita lepaskan, itu akan menjadi kebaikan di mata Allah. Dunia mah digenggaman aja, gampang diambil, dipegang, gampang juga dilepasnya. Punya uang 100-200 juta, ya lepas ya. Kalau memang harus lepas, lepasin aja, nggak apa-apa. Ya belum rezeki nggak apa-apa. Tapi karena Allah yang menjamin rezekinya. Kemarin kalau di Instagram Abah tuh sempat Abah tuh share ya tentang apa sih, orang yang dia itu cuman punya duit berapa gitu ya, 50.000, cuman tinggal 50 ribunya doang, nggak ada lagi uang, belum ada lagi uang. Anaknya butuh susu, susunya habis anaknya, sehingga dia harus beli susu buat anak. Nah, qadarullahnya ada panitia pembangunan masjid datang, lalu tergerak hatinya untuk ya udah deh, ini 50 ribunya kasihin aja deh. Pembangunan masjid kasih lah. Istrinya nanya, mana susu ayah, udah beli belum? Belum, udah. Sambil ketawa-ketawa, dikasih semua. Hah, dikasih semua? Respon istrinya, respon orang-orang yang dunianya dalam hatinya. Kok dikasih semua? Hari ini anaknya nggak dipikirin susu. Itu adalah kata-kata kalimat yang dikeluarkan oleh orang yang dunianya dalam hatinya. Apakah selama ini sudah berani mengambil dunia dari dalam hati dan meletakkannya di genggaman saya? Nah, ini butuhnya nyali, teman-teman. Saya punya teman ada tuh suami istri, masya Allah luar biasa ya, suami istri punya karir di perusahaannya, tapi dia mendapatkan ketidaktenangan gitu di kantornya, meeting jam 10 malam gitu, kejar deadline harus begini begitu ya, pokoknya banyak yang hal-hal yang tidak sesuai dengan syariahnya lah begitu.
Dia tahu gitu. Akhirnya apa? Udahlah, memberanikan diri, dilepaskan perusahaannya. Lalu muncul kekhawatiran dari istrinya, anaknya gimana nanti sekolah? Tahu nggak jawabannya apa nih? Karena keimanan dunia dalam genggaman ini, mereka bilang gini, ya udah nggak apa-apa, nggak usah sekolah anaknya. Saya aja jadi gurunya, gitu kata ibunya. Luar biasa kan? Dunia dalam genggaman, ya. Menjaga hati kita agar jangan sampai terbuka dengan racun-racun yang baru. Karena jika tidak sengaja terjadi, itu pun dia akan tetap masuk. Racun itu akan tetap mengotori hati. Loh, lantas bagaimana kalau tidak sengaja? Apabila tanpa sengaja racun itu masuk, maka harusnya hati yang sehat akan muncul kesadaran. Wah, harus bersegera membuangnya. Nah, bagaimana membuangnya dan menghapus pengaruh racun itu? Bertobat, beristighfar, dan mengerjakan amal-amal soleh yang menghapus kesalahan. Masya Allah, teman-teman. Ya, ini sebagai renungan. Maka amal-amal soleh yang kita kerjakan untuk menghapus kesalahan itu, yang pertama, itu akan menghapus racun-racun, menyembuhkan racun-racun, membersihkan racun-racun. Yang kedua, ya, amal soleh yang dicatat oleh Allah. Satu amal soleh aja tercatat. Apalagi dilakukan berulang-ulang amal solehnya dalam rangka menghapus kesalahan di masa lalu. Allah melihat, Allah menilai, dicatat mudah-mudahan sebagai amal soleh kita. Allah ridho. Apa sih kenikmatan yang paling tinggi kalau bukan Allah meridhoi amalan soleh kita? Kalau bukan ketika amal soleh kita diterima oleh Allah? Yang mana? Nggak ada kan? Itu kan kenikmatan yang paling tinggi. Apa saja jenisnya yang bisa menyusup masuk ke dalam hati kita, menguasai hati kita, tumpul akal pikiran kita, jadi dominan hawa nafsu kita terhadap dunia. Apa aja itu? Yang pertama adalah fudulul kalam. Fudulul kalam itu artinya terlalu banyak berbicara. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, keimanan seorang hamba tidak akan lurus sebelum lurus hatinya. Karena keimanan seorang hamba tidak akan lurus sebelum lurus hatinya. Hatinya lurus dulu. Bagaimana meluruskan hati, bah? Hatinya tidak akan lurus sebelum lurus lisannya. Jadi Rasulullah SAW menjadikan lurusnya hati sebagai syarat dari keimanan. Dan Rasulullah juga mensyaratkan lurusnya lisan adalah syarat bagi lurusnya hati. Jadi lurusnya lisan itu apa? Yang berkatanya yang baik-baik aja. Yang kedua, fudulul nadhar, atau matanya nggak dijaga. Banyak melihat apa-apa yang dianggap indah. Bukan hanya urusan harta loh ya, yang kita lihat lalu kita merasa itu indah gitu. Wah udah tuh, jadi disitulah setan akan masuk. Dari pandangan. Rasulullah SAW bersabda, inadru syahmun masmuman min sihami iblis. Jadi artinya pandangan itu adalah anak panah yang beracun, ya, dari iblis gitulah. Masmumun min sahami iblis. Jadi panah beracun dari iblis. Pandangan adalah panah beracun dari iblis. Maka barang siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah, dia akan diberikan kepadanya kenikmatan dalam hatinya dan akan dirasakan sampai bertemu dengannya. Yang ketiga, fudulul to'am, terlalu banyak makan kan gitu. Sedikit makan akan melembutkan hati. Bahkan ada salah satu hadis yang makanlah secukupnya sampai punggungmu bisa tegak aja gitu. Adapun apabila itu nggak cukup pun boleh ditambah makannya sampai sepertiga isi perut. Nah, minumnya sepertiga yang kedua. Jadi cuman isi 2/3 nih perut kita. Lalu sisanya apa? Buat nafas. Makanya ada orang yang kalau kekenyangan tuh sampai susah nafas. Nah itu udah nggak bener tuh. Terlalu kenyang kan. Nomor 4-nya adalah fudulul mudalato. Artinya berlebihan lah ya dalam bergaul. Bergaul harus dibatasi teman-teman. Bergaulah dengan orang-orang yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Bergaul harus pilih-pilih. Rasulullah aja pergaulannya sangat terbatas. Orangnya itu-itu aja gitu loh. Tapi kalau berteman, beliau temennya ada pendeta Yahudi, ada macam-macam temen. Kalau temen ya, kalau temen nggak apa-apa, semua orang boleh kita kenal, nggak ada masalah, ya, masya Allah. Inilah empat racun yang paling banyak tersebar di sekitar kita di dunia ini, gitu ya. Dan 4 racun inilah yang paling berbahaya bagi kehidupan hati kita.